Korupsi menjadi hal yang tidak asing bagi kita semua. Dalam tugas video pengantar hukum Indonesia kali ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai korupsi beserta contoh kasusnya. Nah, siapa saja sih anggota kelompok 4 ini? Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di mana-mana. Sejarah membuktikan hampir tiap negara dihadapkan dengan permasalahan korupsi. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan alat untuk memberantas kasus korupsi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, kasus korupsi masih saja merajalela. Kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi tidak hanya jutaan rupiah, melainkan miliaran bahkan triliunan rupiah. Sisi lain, korupsi tidak hanya berkembang di lingkungan eksekutif saja, tetapi dapat dijumpai di lingkungan legislatif dan yudikatif. Teman-teman tahu nggak nih apa pengertian dari korupsi? Nah, jadi pengertian korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara melanggar hukum. Hal ini mencakup penerimaan suap, pencucian uang, kolusi, nepotisme, dan bentuk-bentuk lainnya yang merugikan negara dan masyarakat. Dasar hukum yang mendasari tentang kasus korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ayat 1 tentang Komisi Pemeriksaan memiliki fungsi untuk memeriksa dan mencegah terjadinya proses korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi dalam penyelenggaraan negara. Ayat 2 dalam fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 91, Komisi Pemeriksa dapat melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dana korupsi ini kemudian diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Peralihan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus yang baru-baru ini terjadi ialah kasus Rafael Alun. Rafael Alun Triambodo adalah seorang pejabat bidang pemeriksaan, penyidikan, dan penaikan pajak pemerintah di Indonesia yang terlibat dalam skandal korupsi. Kasus Rafael Alun mencakup berbagai tindakan korupsi, termasuk penerimaan suap, penyalahgunaan kekuasaan, dan pencucian uang. Kasus ini mencuat ke publik ketika bukti-bukti yang kuat tentang tindakan korupsi yang dilakukannya olehnya itu mundur. Kasus Rafael Alun menjadi sorotan media dan masyarakat yang menuntut agar hukum ditegakkan dengan tegas. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah salah satu langkah penting dalam memberantas korupsi. Rafael Alun Trisambodo dijerat dengan pasal 12B Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Ia terancam pidana maksimal 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Dampak kasus Rafael Alun. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tingkat tinggi seperti Rafael Alun memiliki dampak yang sangat luas. Ini mencakup kerugian keuangan negara, merusak citra pemerintah, dan juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Sebagai mahasiswa, terdapat beberapa solusi nyata yang dapat diambil terkait penanganan kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama, yaitu pendidikan dan kesadaran. Mahasiswa dapat memperkuat pendidikan anti korupsi dan kesadaran akan dampak negatif korupsi pada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan penyuluhan, seminar, diskusi, dan kampanye di kampus. Kedua, partisipasi aktif. Mahasiswa dapat aktif terlibat dalam gerakan anti korupsi, seperti tergabung dengan organisasi mahasiswa yang berfokus pada kasus ini. Mereka dapat menganalisis kegiatan, protes, dan aksi-aksi lainnya untuk mengekspos kasus korupsi dan mendorong perubahan. Advokasi dan pengawasan. Mahasiswa dapat menjadi advokat dan juga pengawas dalam proses penanganan kasus korupsi. Mereka dapat mengawasi proses pengadilan, mengadvokasi keadilan, dan juga memastikan adanya transparansi dalam penanganan kasus korupsi. Yang keempat adalah penelitian dan publikasi. Mahasiswa dapat melakukan penelitian tentang kasus korupsi, menganalisis akar permasalahan, dan menghasilkan publikasi yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dari
Baik, kemudian kolaborasi dengan pihak lain, yaitu mahasiswa dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintahan seperti LSM dan masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi. Kolaborasi ini dapat memperkuat peran mahasiswa dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi. Korupsi adalah masalah serius yang mengancam pembangunan dan stabilitas suatu negara. Setiap negara mempunyai dasar hukum yang mengatur tindak pidana korupsi baik di tingkat internasional maupun nasional, termasuk Indonesia. Analisis kasus Rafael Alun menunjukkan